Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Baik, bertemu kembali dengan pelajaran prakarya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang macam-macam kerajinan bahan tekstil. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Ada beberapa contoh macam-macam kerajinan bahan tekstil yang kita kenal di negara kita. Ada 8 yang akan saya sebutkan. Yang pertama, kerajinan batik, kerajinan sulam, kerajinan jahit perca, kerajinan jahit tindas, kerajinan cetak saring, kerajinan tenun, kerajinan makrame, dan kerajinan tapestri. Dari beberapa kerajinan itu mungkin kita sudah pernah melihat ataupun sudah pernah membuatnya. Dan di sanalah letak keanekaragaman budaya Indonesia. Kemudian, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kerajinan batik. Kerajinan batik adalah kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan dengan lilin atau malam pada kain tersebut. Kemudian, pengolahannya diproses dengan cara tertentu atau biasa dikenal dengan kain batik. Itu menurut KBBI 2007. Kemudian yang kedua ada kerajinan sulam, di mana kerajinan sulam atau biasa dikenal dengan nama bordir adalah sebuah hiasan yang dibuat di kain atau bahan lain dengan menggunakan benang dan jarum. Kemudian kerajinan sulam merupakan salah satu andalan sektor ekonomi yang ada di kota Pariaman. Tahu ya kota Pariaman ada di mana? Ada di Sumatera. Kemudian yang ketiga adalah kerajinan jahit perca. Kerajinan jahit perca adalah proses pembuatan kerajinan tekstil yang terbuat dari potongan kain atau perca yang digabungkan dengan cara dijahit sesuai dengan rencana kerja yang sudah dibuat. Di sini ada beberapa contoh dari kerajinan perca, bisa dilihat dari slide di atas. Dari contoh kerajinan perca yang lagi booming sekarang mungkin adalah masker gitu ya, yang sekarang banyak dibutuhkan. Kemudian yang keempat adalah kerajinan jahit tindas. Jahit tindas atau quilting adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara melapisi atau mengisi kain dengan bahan pelapis atau pengisi, kemudian dijahit tindas pada permukaan kain sesuai dengan rencana kerja atau desain. Silakan bisa dilihat contoh dari kerajinan jahit tindas. Kemudian yang kelima adalah kerajinan cetak saring. Kerajinan cetak saring adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar atau screen dengan kerapatan tertentu dan umumnya berbahan dasarnya nilon atau sutra. Layar ini kemudian diberi pola yang berasal dari negatif desain yang dibuat sebelumnya, kemudian menghasilkan suatu motif sesuai dengan motif negatif tersebut. Kemudian yang keenam adalah kerajinan tenun, di mana kerajinan tenun merupakan teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan prinsip yang sederhana, yaitu dengan menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Terbuat dari benang yang disusun sesuai dengan motif atau rencana kerja. Di sini kerajinan tenun ada berbagai macam teknik, manual ataupun menggunakan mesin. Kemudian yang ketujuh adalah kerajinan makrame. Kerajinan makrame di sini adalah suatu seni atau kerajinan merangkai tali menjadi simpul yang sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk yang berguna atau hiasan. Kerajinan makrame yang akan saya ulas kali ini adalah kerajinan makrame yang terbuat dari macam-macam ya, tidak hanya dari pita tetapi dari benang juga. Dan kemudian yang kedelapan adalah kerajinan tapestri, di mana kerajinan tapestri adalah salah satu karya tekstil pertama atau karya tertua yang dibuat oleh manusia. Konsep dari kerajinan tekstil tapestri adalah proses penenunan yang menggunakan dua buah benang saling bersila. Silakan bisa dilihat di atas contoh dari kerajinan tapestri.
kerajinan tapestri hampir sama dengan kerajinan makrame. Demikian macam-macam dari kerajinan bahan tekstil yang ada di Indonesia pada khususnya. Dan di sini silakan anak-anakku semua buatlah ringkasan dari materi tersebut. Kemudian kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di sini atau di grup Mapel di WA. Silakan. Sekian dari Bu Dani. Tetap jaga kesehatan dan kerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru dengan baik. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.